Assalamualaikum anak-anak hebat. Hari ini kita akan belajar tentang teorema Pythagoras. Nah, di sini ada pengertian tentang teorema Pythagoras adalah suatu aturan matematika yang dapat digunakan untuk menentukan panjang salah satu sisi dari sebuah segitiga. Oke, perhatikan dari sebuah segitiga. Nah, dalam contoh kehidupan sehari-hari, yuk kita lihat. Perhatikan, adakah yang berbentuk segitiga? Bagaimana? Ya, benar. Dari tiang bendera, kemudian tiang listrik ya. Ini bisa membentuk suatu segitiga. Oke. Lanjut contoh berikutnya. Apakah kalian lihat segitiga? Di mana? Oke, benar. Di sini ya. Di sini ada sebuah segitiga. Nih. Dari tinggi tower ke pantai, kemudian dari pantai ke bawah tower ya, berbentuk segitiga. Oke, kita lihat lagi contoh berikutnya. Adakah yang berbentuk segitiga? Oke, benar. Coba kita lihat. Ini dari tinggi tangga ya, dari atap rumah nih. Ya. Kemudian ke bawah, ini ke lantai, kemudian dari lantai sini ke sini, kemudian ke sini ya. Ya, berbentuk segitiga. Kira-kira segitiga apa ya yang kalian lihat dari tadi? Bagaimana? Segitiga apa? Ya, segitiga siku-siku. Oke, next. Berikutnya. Nah, dalam sebuah segitiga siku-siku, kita lihat di sini ada huruf apa aja, nak? Ada huruf A, B, dan C. Kita lihat A sebagai sisi segitiga siku-siku, ya. B nih sebagai sisi segitiga siku-siku, dan C sebagai sisi miring segitiga atau sisi terpanjang atau bisa disebut hipotenusa. Kenapa? Ada yang tahu kenapa C disebut sisi miring atau sisi terpanjang? Oke, ya benar, karena di depan sudut siku-siku nih ya. Di depan sudut siku-siku adalah sisi terpanjang ya. Nah, depan sudut siku-siku adalah hipotenusa atau sisi miring atau sisi terpanjang. Oke, kita lihat contoh berikutnya. Menentukan hipotenusa atau sisi terpanjang segitiga siku-siku. Di depan sudut siku-siku pasti hipotenusa. Perhatikan 4 buah gambar segitiga. Yuk, kita tentukan segitiga yang pertama bagaimana? K, L, M. Yang mana hipotenusanya? Oke, benar. M adalah hipotenusa karena di depan sudut siku-siku ya. Ini adalah sisi miring, ya. Nah, di sini manakah sisi miringnya atau hipotenusanya? PQR. Oke, benar. Yang Q ya. Q adalah hipotenusa atau sisi miring atau sisi yang terpanjang. Bagaimana segitiga yang ini? Yang mana sisi miringnya atau hipotenusanya? Ya, M. Ya, ini di depan sudut siku ya. Nih, M adalah sisi terpanjang. Bagaimana segitiga yang ini? Ya, benar. B adalah hipotenusa atau sisi
Sisi miring ya, sisi yang terpanjang. Oke, pintar. Alhamdulillah. Oke, next. Nah, di sini ada rumus umum Pitagoras. Oke, perhatikan segitiga ABC. Tadi sisi terpanjangnya yang mana? Ya, C adalah sisi terpanjang ya. Sini. Sisi terpanjang. Nah, jika sisi terpanjang, ya, sisi lainnya ditambah, Nak. Perhatikan di sini. Ya. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ya. Mencari sisi terpanjang, ini adalah ditambah. Ya. Kuadrat. Kuadrat kalau pindah menjadi akar ya, Nak ya. Ya, begitu ya. Di sini ada kuadratnya ya. Di sini ada kuadratnya nih, ketinggalan ini. Nah, di sini ada kuadratnya juga. Oke. A kuadrat tambah B kuadrat ya. Kalau mencari sisi miring ditambah. Bagaimana mencari sisi lainnya? Mencari sisi A atau sisi B. Nah, dikurang ya. Dikurang. C kuadrat dikurang B kuadrat. C kuadrat dikurang A kuadrat. Oke. Bagaimana rumus umum ini? Mencari sisi miring atau sisi terpanjang ditambah. Kalau mencari sisi lainnya dikurang. Ya. Oke, kita lihat contoh berikutnya. Dimisalkan panjang ABC 6 cm, 8 cm, dan 10 cm. Apakah termasuk triple Pitagoras? Atau di sini termasuk teorema Pitagoras? Benar tidak? Kita buktikan. Ya. Coba sebelum lanjut, sisi terpanjangnya yang mana, Nak? Coba 6, 8 atau 10? Ya, 10 ya. 10 adalah sisi terpanjang. Nih. Ya. Sisi terpanjang. Atau sisi miring ya. Sisi miring. Ya. Di depan sudut siku-siku adalah sisi terpanjang atau sisi miring. Nah, 10 ya. Berarti kalau mau mencari 10 bagaimana? Ditambah atau dikurang? Oke, tadi mencari sisi miring ditambah ya. Nah, yuk kita lihat. Nah, di sini berarti 6 kuadrat ya. 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Ini ya. A kuadrat ditambah B kuadrat. 6 kuadrat adalah 6 kali 6. Berapa 6 kali 6? Ya, 36. 8 kuadrat, 8 kali 8, 64. 64 ditambah 36, hasilnya 100. 10 kuadrat adalah 100. Nah, berarti angka 6, 8, 10 ini dia berhubungan. Ya, dia termasuk triple Pitagoras. Ya, angka-angka Pitagoras. 6, 8, 10. Gitu ya, Nak ya. Jika dikurang bagaimana? Mau mencari sisi yang lainnya, misalkan mau mencari sisi ini 8 kuadrat. Berarti kan tinggal 10 kuadrat 100 dikurangin 36. Hasilnya 64. Ya? Oke. Bagaimana di sini? Insya Allah paham ya. Yuk kita lanjut. Teorema Pitagoras memiliki angka-angka istimewa. Nah, perhatikan angka-angka istimewanya, Nak. Ada angka berapa saja di sini? Coba kita lihat yang hijau dulu nih. Angka-angka yang hijau nih. Yang putih ya. Ini yang kotaknya hijau. Angka-angkanya putih 3, 4, 5. 5, 12, 13. 7, 24, 25. 8, 15, 17. Ya. Oke. Kita bisa lihat berikutnya. Nih di sini juga ada 6, 8, 10. Ini seperti contoh tadi ya. 6, 8, 10. Ya. 6, 8, 10 berarti ini dikalikan berapa, Nak? Di sini nih.
berapa? 3 ke 6, 4 ke 8, 5 ke 10 kalikan 2. Ya, berarti kalikan 2 bisa 6, 8, 10. Ya. Sini kali 2. Di sini 3 ke 9, 4 ke 12, 5 ke 15 dikalikan 3. Oke, berarti di sini juga bisa dikalikan 3. Nah, coba kita lihat yang di sini. 5 ke 10, 12 ke 24, 13 ke 26 dikalikan? Ya, dikalikan 2. Nah, selanjutnya sama ya. Oke, berarti kita lihat di sini. Nah, ini intinya ya 3, 4, 5. Kita bisa nyanyi bersama-sama pakai nada apa ya? Kita nyanyi nadanya pakai nada burung kakak tua. Bagaimana? Coba kita bersama-sama di sini. Burung kakak tua. Ya, coba. 3, 4, 5. 5, 12, 13. 7, 24, 25. 8, 15, 17. Ya, intinya seperti itu ya. Oke, jadi kalau dikalikan 2, dikalikan 3 bisa. Nah, ini tidak usah dihafal ya nak ya. 3, 4, 5. 5, 12, 13. 7, 24, 25. 8, 15, 17. Oke ya, ini beberapa angka istimewa dalam Pitagoras. Kita bisa mengerjakannya, kita aplikasikan dengan soal nak. Ya, nanti di sini bisa pakai cara cepat ini. Ya, intinya jangan dihafal. Oke, dipahami saja ya konsep-konsepnya. Tadi boleh dinyanyikan. Nah, kita lihat ke contohnya. Nah, di sini bagaimana contohnya? Ada segitiga tadi ya. Oke, angkanya ada berapa saja nak? Ada angka berapa di sini? Nih, dari pantai ke bawah tower nih. Berapa? Angkanya 40 meter. Nah, di sini tinggi towernya 30 meter. Oke. Coba kita lihat. Nah, jarak dari pantai ke bawah menara 40 meter. Ini ya, dari pantai ke bawah menara ya. 40 meter dan tinggi menara 30 meter. Berapakah jarak dari pantai ke atas menara? Dari pantai ke atas menara. Berarti ini ya, nih ada gambar apa nih? Orang ya, orang yang sedang bergelantungan ya di sini ya. Berarti panjang dari sini ke sini. Oke, kita misalkan saja panjangnya X. Ya. Kita misalkan panjangnya X. Oke, ini X ya. Nah, misalkan itu X. Nah, kita lihat bagaimana cara mencari nilai X. Nah, di sini misal jarak dari pantai ke atas menara adalah X. Nih ya, sudah kita tulis X ya. Berarti X ini sebagai apa, nak? Sebagai sisi miring bukan? Ini ada siku-siku di sini nih, ya. Dia membentuk sudut siku-siku di sini. Nah, berarti di depan sudut siku-siku adalah sisi miring. Nah, tadi ingat sisi miring diapakan? Ditambah atau dikurang? Ya, ditambah ya, benar. Jadi, X kuadrat sama dengan 40 kuadrat ditambah 30 kuadrat. Oke, kuadrat pindah jadi akar. Ingat ya, kuadrat pindah jadi akar nih. X-nya, tinggal X, kuadratnya sudah pindah jadi akar. Nah, di sini 40 kuadrat. Berarti 4 kali 4, 16. Ya, nih, kuadratnya 10. 10 kali 10, 100 ya. Jadi 40 kuadrat adalah 1600. Ya, nak ya. Oke, di sini 30 kuadrat. 30 kuadrat, 3 kali 3, 9. Kemudian 10 kali 10, 100 ya. Atau 30 kuadrat boleh langsung 900. Kita hitung 1600 ditambah 900, hasilnya 2500. Nah, 2500 akar dari berapa nak?
50 ya. 25 akarnya 5. Ya, 100 akarnya 10 ya. Jadi 50. Itu ya, atau 2500 akarnya adalah 50. Maka jarak dari pantai ke atas menara adalah 50 meter. Jadi di sini X-nya adalah berapa? 50 meter. Nah, oke. Bagaimana pakai cara cepatnya? Nah, kita aplikasikan dengan nih di sini nih angka-angka istimewanya nih. Coba bagaimana cara mengaplikasikannya dengan angka-angka istimewa? Yuk kita lihat pakai cara cepat. Nah, cara cepatnya tadi ada angka berapa saja, Nak? Soalnya. Dalam soal ada angka 40 dan 30 ya. Kita tulis di sini 40 dan 30 ya, atau 30 sama 40. Nah, X ya, 30 40 X. Tadi angka awalnya ya, angka awalnya adalah 30, 40 dan X. X ini adalah tadi apa ini? Misalkan jarak dari pantai ke atas menara ini ya, X. Berarti 40, 30 dan X. Kita lihat 30, 40 ini bisa dibagi berapa sih? Ya, supaya gampang gitu. Dibagi 5 boleh, tapi supaya lebih kecil lagi. Ya, diperkecil. Nah, dibagi 10 langsung ya. Oke, dibagi 10 hasilnya 34. Nah, 34 ini angka istimewanya yang mana? Coba kita lihat pasangannya 3, 4. Nah, 5. Jadi langsung kita tulis di sini 5. Oke? Setelah kita dapat angka istimewa dia 5, tadi dibagi berapa? 10 ya. Berarti di sini dikalikan 10 kan? Jadi jawabannya 50. Wow. Cara cepatnya mudah sekali ya. Alhamdulillah. Oke, bagaimana? Ya, alhamdulillah. Bisa ya, Nak ya? Ya, pakai cara panjangnya bisa, pakai cara cepatnya gini ya. Pakai cara cepatnya kita pakai angka-angka istimewa yang sudah diberikan ini ya di atas. Oke, bagaimana? Ya, alhamdulillah ya. Bisa semua ya. Alhamdulillah. Jalan-jalan salah alamat saat dicari tidak ketemu. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu. Oke, terima kasih anak-anak hebat sudah semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.